warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Sobat Sowan yang saya cintai dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan Allah, diberi panjang umur Allah untuk bertemu bulan Ramadan tahun ini. Sahabat Sowan yang saya hormati, kali ini saya akan bicara sedikit ya tentang syarat dan rukun puasa. Kita harus mengetahui dalam berpuasa itu selain hukum puasa itu sendiri yaitu wajib, ya kutip sesuai firman Allah, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara hukum adalah wajib, ya ini adalah hukum taklifinya wajib. Sedangkan hukum wad'i di sana ada syarat dan rukun puasa. Jadi syarat dalam berpuasa itu ya setidaknya ada 4 hal. Meskipun nanti ada beberapa perbedaan ya sedikit banyak ya mungkin, tetapi di dalam puasa ini paling tidak ada 4 hal syarat. Yang pertama adalah orang yang berpuasa disyaratkan harus orang yang muslim. Jadi sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang disebut bukan ya ayyuhan nasu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wajibkan kalian berpuasa. Begitu juga di dalam hadis Rasul disebutkan Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Nah di sini seorang muslim harus menjalankan puasa di bulan Ramadan, sehingga ya kita bersyukur kita memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan puasa. Karena syarat yang satu ini ketika 4 syarat yang lain terpenuhi, maka akan ditanya, kenapa engkau tidak muslim ya? Kenapa engkau tidak beragama Islam, sedangkan sudah ada Rasul yang telah mengabarkan hal ini ya. Sebagaimana firman Allah, rusulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yaqula linnasi 'alallahi hujjatan ba'da rusul, yaitu diutusnya Rasul rusulan mubasyirina untuk memberi kabar gembira, wa mundhirina dan memberi peringatan, li'alla yaqula hujjatan ba'da rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia setelah diutusnya Rasul. Dan apa yang dibawa oleh Rasul jelas ya, di dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, jadi atau di ayat yang lain dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima olehnya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Kemudian yang kedua adalah yang menjadi syarat puasa adalah dia harus balik ya, sudah balik, dia sudah mencapai balik di dalam Islam. Itu kalau perempuan ciri-cirinya ditandai salah satunya adalah sudah haid, sedangkan laki-laki itu ya sudah mimpi basah atau tanda-tanda balik.
Kemudian juga seorang muslim itu ketika berpuasa diwajibkan untuk dia itu berakal. Ya, selain balik dia juga berakal. Ya, jadi akal ini ya menjadi taklif ya terhadap hukum syara ya. Jadi pembebanan hukum syara itu terhadap akal manusia. Ya, ketika akal itu sudah sempurna, maka hukum syara itu menjadi taklif bagi dirinya. Dalam suatu hadis ya Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalamu an salasatin." Ya. Jadi diangkat pena dari 3 perkara. Maksudnya tidak diberi taklif hukum bagi dirinya 3 perkara tersebut. Yaitu yang pertama adalah anil majnuni, ya, orang yang gila, ya, maglubi ala aklihi, yaitu orang gila yang rusak akalnya, hatta yafiko, hingga dia itu sembuh dari gilanya tadi. Jadi maka orang berakal tadi ya menjadi syarat ya untuk bisa melaksanakan puasa. Kemudian tadi ya di hadis berikutnya ya, setelah itu orang yang tidur ya, hingga dia bangun, dan berikutnya adalah orang yang masih kecil ya, anisobiyi hatta anak yang kecil hingga dia mencapai balik ya, hingga dia balik. Kemudian syarat keempat adalah mampu ya. Jadi orang yang mampu sebagaimana mampu fisik atau mampu ya, misalnya dia sudah tua sepuh nggak mampu untuk puasa, maka cukup dia membayar fidyah ya. Atau dia dalam keadaan sakit, maka namaridon au ala sabarin ya. Jadi orang yang sakit atau dalam perjalanan karena tidak mampu, karena perjalanan yang jauh ya, mengakibatkan dia tidak kuat untuk puasa ya, maka dibolehkan dia berbuka dan diganti lain ya di luar puasa Ramadan. Nah, jadi 4 syarat tersebut harus dimiliki ya bagi seorang yang akan melaksanakan puasa. Nah, 3 syarat tadi, baik yang dia balik, berakal, dan mampu ini tidak akan ditanya oleh Allah. Tetapi yang jadi masalah ketika dia tidak Islam, ketika 3 syarat ini terpenuhi, 1 syarat dia tidak Islam, ya, maka akan ditanya, kenapa kamu tidak Islam waktu aku hidupkan di dunia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pertanyaan besar yang setiap manusia yang ketika dia mati dalam keadaan sudah balik akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian menjadi menjadi syarat rukunnya ya, menjadi rukun puasanya ya paling tidak 2. Yang pertama adalah niat ya, seorang yang berpuasa harus berniat. Sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa tidak menyengaja niat ya sebelum fajar, maka tidak sah puasa bagi dirinya. Atau segala amal itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa ya seperti hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, makan dan minum, dan yang bisa membatalkan yang lainnya itu menjadi rukun ya, harus dipenuhi dalam ketika dia sedang puasa. Demikian ya, semoga bermanfaat sahabat subhanallah. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini dengan ridho Allah ya, tentunya agar kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.